Halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan pada episode kali ini kita akan menengok jauh ke belakang, tepatnya para peradaban Yunani kuno, di mana segala mitos berlaku di zamannya. Film berjudul 300, film kedua dari yang pertama. Kisah dan cerita mengenang sejarah tewasnya 300 prajurit beserta Raja Leonidas yang jatuh di tangan Dewa Seksos, anak Raja Darius dari pantai Persia. Sebelum sejarah itu dimulai, pasukan Athena melakukan serangan saat Darius berlabuh di pantai Marathon. Penyerangan terjadi secara tiba-tiba yang dipimpin prajurit dari kalangan biasa bernama Themistocles. Penyerangan yang terjadi dengan strategi tidak diduga membuat sirnanya pasukan Persia ratusan ribu. Namun, suatu kesempatan yang menggema selama 100 tahun, suatu kesempatan yang mengangkat statusnya dari prajurit rendahan menjadi legenda. Tapi saat pujian dan kejayaan mendatanginya, Stokles sadar kalau dia melakukan kesalahan yang besar, kesalahan yang akan menghantuinya selamanya. Atas tewasnya Darius membuat Seksos putranya 7 hari dilumpuhkan oleh duka, dan pada hari ke-8-nya Armesia atau Mia, komando angkatan laut yang dipercayai Darius, membisikkan benih cinta, maksudnya amarah, yang merasuki ke hati putranya dan menjadi dewa yang jahat. Peperangan telah datang ke Yunani dalam bentuk jutaan pasukan sangat kuat, dan itu tugas Themistocles, pahlawan kesiangan Marathon, untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Dan dari sinilah film dimulai. Pejabat Yunani menganut paham demokrasi, menginginkan gencatan senjata terhadap Persia. Stokles meyakinkan bahwa kekejaman pasukan Persia harus dilawan. Namun sayangnya jumlah pasukan Yunani yang hanya sedikit dan perlu persatuan dari kerajaan lainnya, termasuk Sparta yang memiliki pasukan terlatih. Di sisi lain kita melihat dewa Persia yaitu Xerxes yang mau melakukan penyerangan laut Yunani yang dipimpin komando Mia atas hinaan yang diterima bangsa Persia. Sampainya Stokles di selatan, dia meminta agar persatuan Yunani mau bergabung termasuk Sparta untuk mengerahkan seluruh armada kapal untuk melawan Persia. Namun sayangnya Sparta tidak mau bergabung, yang saat ini dipimpin oleh ratu yang bernama Gorgo. Dia akan tetap mendirikan satu gagasan, yaitu Sparta yang merdeka. Perjalanan yang sekiranya berapa jam lagi akan sampai di Marathon. Dari bangsa Yunani ketangkap menyusup di kapal Persia. Dengan kekejamannya dia memotong secara sadis. Dan saat itu juga Mia menyadari kalau masih ada salah satu dari bangsa Yunani yang berada di kapal mereka. Dan ternyata benar. Penyusup dari bangsa Yunani adalah sahabat Stokles yang menyampaikan kabar kalau regu armada Mia membawa ribuan pasukan laut, dan sempat mereka membicarakan masa lalu Mia yang dari kalangan Yunani sebelum pemberontakan dimulai. The story goes that they raped and murdered her entire family, where she was found near death by a Persian emissary. Singkat cerita, pasukan yang dimiliki Themistocles yang hanya sekitar ribuan dengan jumlah 50 kapal yang sulit untuk dikendalikan. Semangat yang diberikannya untuk memperjuangkan Yunani kepada semua anggotanya berkibar saat itu juga. Kemudian, Mia yang sudah berada di laut Yunani meminta pada regu armada untuk melakukan penyerangan awal yang berhasil akan menjadi wakilnya. Dan beda dengan strategi Themistocles yang akan dirancang dengan membuka peluang pasukan Persia yang masuk ke dalam di antara kapal Yunani. Dan pada kesempatan itu pasukan Yunani akan menyerang dari samping kapal Persia yang begitu rapuh. Saat pasukan Themistocles membuka haluan jalan bagi Persia dan menyerang mereka, pada kesempatan itu juga mereka menabraknya.
kemenangan Yunani untuk sekarang dengan menghancurkan 75 kapal Persia. Siasat dan strategi Themistocles berhasil melumpuhkan musuh dan Mia komandonya merasa kecewa atas pilihan jenderal yang memimpin serangan. Dan kali ini dia memilih Jenderal Kasani sebagai pemimpin kedua untuk serangan. Hari kedua, taktik yang digunakan Themistocles memancing para kapal Persia ke daerah berkabut dan berkarang, sehingga mereka pada menabrak bebatuan. Dan benar saja, Themistocles berhasil memancing kapal Persia menuju tebing karam. Saat itu juga Themistocles menyerbunya dari atas tebing yang saat ini seluruh kapal Persia hancur. Yang tersisa Jenderal Kasani yang bukan tandingannya. Atas kemenangan itu, Mia merasa kalah, mengundang Themistocles masuk ke dalam kapalnya dan merayu untuk bergabung dalam pasukan Persia dan menjadi wakil pendampingnya. Namun, ajakan yang dibuat Mia ditolak oleh Themistocles. Namun Mia berusaha mengeluarkan rayuan yang tanpa disengaja dia membintih bongkahan karang dan merab pisang Ambon miliknya. Ahai deh. Lanjut, pada posisi yang sama, ajakan Mia tetap saja ditolak oleh Themistocles, membuatnya harus menahan konak yang hampir dikit lagi keluar. Aduh, tanggung bor dikit lagi. Ahai deh. What have you learned? Faisal. She's going to bring all. Singkat cerita, perang ketiga dimulai. Kali ini Mia dan pasukan melancarkan serangan dengan menggunakan minyak sebagai penyerangan dan membuat kapal pasukan Themistocles akan hancur. Saat aksi bom bunuh diri dilancarkan Persia membuat sahabat Themistocles tewas terkena panah. Saat itu juga pandangan yang ditutupi api berhasil meledakkan kapal minyak dan panah yang mengarah ke mereka nyaris membuat Themistocles tewas. Kematian tak bersalah. Themistocles menyaksikan lautan yang dipenuhi dengan darah anak buahnya. Di sisi lain, Dewa Persia dengan kesombongannya menyuruh si pengkhianat untuk mengantar pedang Raja Leonidas ke Athena. Dan pada saat di sana, dia menyampaikan pesan kalau dewa akan menghancurkan kota Yunani. Suara gema ketakutan melanda politik di sana. Saat itu juga, Themistocles akan menyelesaikan pertempuran ini di Teluk Salamis. Finish this in the Bay of Salamis. Saat tidak ada lagi harapan, Themistocles menemui Ratu Gorgo untuk melakukan balas dendam terhadap kematian suaminya, yaitu Raja Leonidas. Karena dialah harapan satu-satunya yang masih bisa membantu, mengingat mempunyai banyak kapal. Namun, Ratu Gorgo menolaknya. Mau tak mau, Themistocles melakukan perlawanan dengan jumlah kapal yang sedikit di Teluk Salamis sebagai perjuangan terakhirnya. Waktu itu, Raja Persia menyepelekan Themistocles serta prajuritnya. Saat pembawa pesan menyampaikan penyerangan akan terjadi di Teluk Salamis, dan pertahanan mereka hanya sedikit. Dan Mia bertanya siapa pemimpin armada kapalnya dan ternyata dia Themistocles. Dia tidak percaya kalau Themistocles masih hidup. Themistocles is dead. He is alive. We'll attack at once. Dengan jumlah yang sedikit, besar harapan Themistocles untuk hadirnya Sparta esok pagi. Kemudian harapan prajurit yang mulai melemah bahwa dari mereka bukanlah pasukan terlatih. Themistocles akan tetap memperjuangkan gagasan Yunani yang merdeka daripada hidup sebagai budak. Pertempuran keempat dimulai. Themistocles yang tidak memiliki siasat dan strategi menjadikan ini pertempuran terakhirnya, dan tidak ada lagi kesempatan buat mereka mundur karena jumlah yang sedikit. Pertempuran jarak dekat antara Yunani dan Persia. Mia sebagai komando ikut serta melawan Yunani.
Perjumpaan antara Themistocles dan Mia menjadikan pertempuran terakhir dari armada mereka. Fights much harder than you fuck. Lightest of breezes dances through the rigging as it creaks above the... Di saat yang kritis muncullah bantuan dari Ratu Gorgo dengan armada kapalnya. Dan pada akhirnya, Themistocles berhasil membunuh Mia walaupun sebelumnya sudah disuruh menyerah tapi tidak mau juga. Thebes, Olympia, Arcadia. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu rangkum film dari Ghost Movie. Bila ada salah dalam penyampaian atau kata yang tidak enak di hati, saya manusia sejuta kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.